Untuk video kali ini, kami akan menceritakan sebuah kisah nyata tentang seorang ibu manajer yang tertarik dengan anak buahnya yang memiliki wajah menarik alias tampan. Dia jadi terobsesi untuk memperbaiki keturunan dan memaksa anak buahnya untuk menanamkan benihnya pada dirinya. Seperti apakah kisah lengkapnya? Yuk kita simak bersama. Langit kota Bandung pagi itu cerah. Meski hati Amar tak secerah matahari yang menggantung malu-malu di ufuk timur. Ia duduk di bangku kantornya, lantai 3 gedung PT. Mandala Textile menyisir berkas-berkas produksi dengan tampilan kosong. Amar, pria 30 tahun, pekerja teladan, ayah dari seorang anak perempuan yang baru berusia 5 tahun, dan suami dari wanita sederhana bernama Rani. Namun hari-harinya tak lagi seperti dulu. Semuanya berubah sejak 6 bulan terakhir, ketika Mira, manajer produksi yang juga saudara dari CEO perusahaan, mulai menunjukkan ketertarikan yang tak biasa padanya. Mira, wanita 32 tahun, cantik, anggun, dan punya aura memikat. Ia sudah bersuami, tapi semua orang tahu pernikahannya kering tanpa buah hati. Bisik-bisik menyebutkan bahwa suami mandul. Amar, bisakah ke ruangku sebentar? Suara Mira memecah lamunannya. Amar meneguk ludah. Ia tahu, melakukan itu bukan sekadar soal laporan kerja. Di ruangannya, Mira berdiri dekat jendela besar dengan pemandangan kota yang sibuk. Angin dari AC berhembus lembut, membawa aroma parfum mewah yang membebani hidung Amar. Suasana mencekam tapi indah, seperti badai yang belum turun. Saya ingin kamu membantu saya dalam hal pribadi, ucap Mira lirih lalu mendekat. Saya ingin punya anak, dan kamu satu-satunya yang saya percaya untuk itu. Amar menjawab, kalimat itu lebih berat dari tumpukan benang raksasa di gudang. Bu Mira, saya sudah punya keluarga, dan kamu tahu Amar, aku bisa menentukan masa depanmu di perusahaan ini. Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagi Amar. Itu dilematis. Mira semakin gencar. Bahkan suatu malam ia mengirimkan alamat hotel dan meminta datang hanya untuk berbicara lebih jujur, tanpa gangguan tembok perusahaan. Amar menolak, tapi tekanan bertubi-tubi dari Mira memasaknya kembali. Dan pada suatu malam, Amar menyerah pada badai. Dia datang, dan seperti benang yang digulung paksa, dirinya terjerat. Tak ada kata cinta, tak ada janji, hanya dua tubuh dengan rahasia yang tak boleh hidup di siang hari. Setelah malam itu, Amar tak bisa tidur nyenyak. Ia melihat bayangan wajah Rani dalam setiap kaca, dan suara tawa anaknya dalam setiap langkahnya. 1 bulan kemudian, Mira menemukan lagi. Kali ini bukan untuk ancaman. Aku hamil, Mar. Amar terletak. Tubuhnya lemas seperti kain yang belum dijahit. Tenang, ini rahasia kita. Aku tidak akan mengganggu keluargamu. Tapi, kamu harus tahu, bayi ini darah dagingmu. Rani mulai curiga. Amar sering melamun, pulang terlambat, kadang seperti ingin berbicara, tapi selalu urung. Hingga suatu malam, Rani membuka ponsel Amar saat Amar tertidur. Ia menemukan pesan dari Mira, sebuah kalimat singkat yang mengubah segalanya. Terima kasih sudah beri aku harapan. Aku akan menjaga anak ini. Air mata Rani tumpah. Ia menunggu pagi, lalu menatap Amar dengan mata merah yang penuh kecewa. Kamu tidur sama dia? Amar tak menjawab. Ia hanya menunduk. Kenapa, Amar? Kenapa? Aku istrimu. Aku terjebak, Rin. Aku ditekan, diancam. Amar terduduk, memegang kepala. Rani tak berkata apa-apa, tapi luka itu menganga dalam diamnya. Konflik lain datang dari suami Mira, Ardi. Awalnya senang. Ia menyambut kehamilan itu dengan senyum hangat. Tapi
Tapi keganjilan muncul. Waktu, sikap Mira, dan ketidakterbukaan soal detail medis membuatnya curiga. Hingga suatu malam, saat makan malam, Ardi berkata, tenang tapi tajam. Saya ingin kita tes DNA setelah bayi lahir, untuk memastikan semuanya. Lihat, membeku. Waktu terus berjalan. Rani pergi dari rumah selama 2 minggu, membawa anak mereka ke rumah orang tuanya. Amar hampir kehilangan segalanya, tapi ia tetap bekerja, menahan beban di punggung seperti karung kain yang tak bisa ia jatuhkan. Dan saat bayi itu lahir, Ardi menepati kata-katanya. Tes DNA dilakukan. Hasilnya tak mengejutkan Mira, tapi menghancurkan Ardi. Bayi itu bukan darah dagingnya. Setelah itu, Ardi meninggalkan rumah. Mira ditinggal, tapi tetap menjalani hidupnya dengan bayi kecil di pelukannya. Ia tak pernah menuntut Amar. Ia tahu ini semua tentang bukan cinta, tapi keputusan yang mereka buat di batas logika. Sementara Amar dan Rani perlahan belajar berdamai, bukan dengan lupa, tapi dengan kejujuran. Aku nggak akan pernah lupa, Mar. Tapi kalau kamu benar-benar mau memperbaiki semuanya, aku akan mencoba tetap di sini, kata Rani sambil menggenggam tangan suaminya. Amar menatap mata istrinya, dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia bisa bernapas lega meski luka belum sembuh.